postur yang cukup tinggi. Witan Sulaiman sudah dilakukan. Ada peluang di sana dan masuk. Jack Brown. Skuad Timnas Indonesia U19 masih komplit untuk menghadapi dua pertandingan uji coba melawan Bosnia Herzegovina pada 20 dan 23 Oktober mendatang. Hal itu setelah Witan Sulaiman mendapatkan izin melanjutkan pemusatan latihan atau TC bersama tim Garuda Muda. Sebelumnya, Witan Sulaiman bakal meninggalkan TC Timnas Indonesia U19 di Kroasia pada 15 Oktober 2020. Ia diminta klubnya FK Ratnik Surdulica pulang karena jeda internasional sudah selesai. Kami sudah meminta izin kepada klubnya Ratnik Surdulica untuk meminjam Witan lebih lama dan izin tersebut didapatkan. Jadi, Witan masih berada dengan tim sampai 20 Oktober nanti. Demikian kata Direktur Teknik PSSI Indra Syafri saat dihubungi oleh awak media. Kemungkinan besar Witan masih bisa bertanding di dua laga uji coba melawan Bosnia Herzegovina sebagai laga terakhirnya. Indra menjelaskan para pemain Timnas Indonesia U19 tidak terus-menerus dikeber latihan, melainkan David Maulana dan kawan-kawan juga diberikan waktu libur untuk menyegarkan pikirannya. Setelah pertandingan terakhir melawan Makedonia Utara Jilid 2, staf kepelatihan memberikan libur kepada para pemain. Mereka bebas melakukan apa saja dari mulai habis sarapan sampai makan malam. Sekarang, PSSI dan staf kepelatihan berencana untuk kembali menggelar latihan pada pagi dan sore hari. Timnas Indonesia U19 terhitung sudah melakukan TC di Kroasia sejak 30 Agustus lalu. Selama itu, pasukan Sinteyong tersebut sudah melaksanakan 10 pertandingan uji coba. Hasilnya Timnas Indonesia U19 mampu memetik kemenangan atas Qatar, Dinamo Zagreb dan NK Dukopolje serta Makedonia Utara. Lalu mendapatkan 3 kali kekalahan serta sisanya berkeseluruhan imbang. TC di Kroasia tersebut merupakan rangkaian persiapan Timnas Indonesia U19 jelang ambil bagian pada Piala Asia U19. Agenda tersebut rencananya akan dilangsungkan pada awal tahun depan di Uzbekistan. Jadwal semula Piala Asia U19 akan dilangsungkan di Uzbekistan pada 14 hingga 31 Oktober ini. Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memutuskan menundanya 1 tahun ke depan karena masih belum berakhirnya pandemi virus corona. Dalam ajang Piala Asia U19 nanti, Timnas Indonesia U19 berada di grup A. Mereka bakal bersua dengan tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, serta lawan yang lebih berat, Iran. Setelah 7 bulan menjalani pemulihan, striker Timnas Indonesia U19 Bagus Kaffi Alfikri akhirnya resmi dinyatakan pulih dari cedera pergelangan kaki. Kabar baik itu diumumkan lewat akun Instagram The Lewin Clinic. The Lewin Clinic merupakan pusat perawatan dan rehabilitasi bagi atlet yang mengalami cedera. Selama beberapa bulan terakhir, Bagus Kaffi menjalani pemulihan di klinik tersebut. Setelah 4 bulan rehabilitasi dan menjalani 2 prosedur operasi, pemain muda ini siap untuk kembali. Dia telah menyelesaikan 16 sesi lapangan dan sesi gym yang tidak terhitung jumlahnya dengan sikap yang baik setiap hari. Ini benar-benar sebuah kebahagiaan. Semoga sukses Bagus Kaffi. Demikian tulis The Lewin Clinic dalam akun Instagram mereka.
Di sisi lain, Bagus pun mengucapkan terima kasih kepada The Lewin Clinic. Berkat bantuan Gary Lewin dan Colin Lewin, ia bisa segera pulih dari cedera yang menimpanya. Terima kasih Lewin dan Gary serta semua staf klinik Lewin yang telah membantu saya untuk kembali melakukan hal yang saya suka. Begitu kata Bagus via akun Twitter pribadinya. Meski sudah resmi dinyatakan telah pulih dari cedera ACL-nya, sampai saat ini masih belum ada kabar resmi apakah Bagus Kaffi bakal bergabung dengan skuad timnas Indonesia U19. Saat ini skuad asuhan Shin Tae-yong itu tengah menjalani pemusatan latihan di Kroasia sampai akhir Oktober mendatang. Banyak pihak menginginkan pemanggilan Bagus Kaffi ke dalam skuad timnas Indonesia U19 arahan Shin Tae-yong. Terlebih dalam 10 laga uji coba yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di Kroasia, kinerja striker dinilai masih jauh dari kata memuaskan. Dari 4 nama di lini depan, hanya Sadam Ghaffar yang pernah merasakan caps di timnas secara reguler. Irfan Jauhari, Muhammad Bakhril Reza, serta Jack Brown baru terendus saat Shin Tae-yong mengakuisisi timnas dari kepelatihan Fakhri Husaini. Nama-nama seperti Sultan Ziko, Amanar Abdillah, serta Serdi Epifano tidak masuk list dari skuad Shin Tae-yong. Dengan sembuhnya si Kribo, andalan Dennis Wise dan Des Walker, diharapkan Shin Tae-yong mencoba kapasitasnya untuk TC Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Mantan top scorer Piala AFF U16 tahun 2018 serta top scorer Garuda Select Jilid 2 ini seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Lincah saat membawa bola, memiliki naluri mencetak gol yang tinggi serta jam terbang internasional saat menghadapi banyak klub dari Inggris dan Italia seharusnya membuat Amiruddin Bagus Kaffi Al-Fikri layak mendapatkan atensi lebih dari seorang Shin Tae-yong. Semoga kesembuhan Bagus Kaffi merupakan titik balik perubahan prestasi timnas Indonesia U19 di mata Asia bahkan dunia internasional. Welcome back Kribo, welcome back Bagus Kaffi Al-Fikri. Pattern as they had in the first half, and right from the start here in the second half, it's Bagus weaving his way through, and he finds the top corner, marks his entrance with one of the quickest goals he'll ever score. Shin Tae-yong mengatakan banyaknya agenda uji coba memberikan pengaruh kepada kebugaran pemain. Pelatih timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong mulai memberikan variasi permainan dengan menyiapkan formasi dan skema baru untuk pertandingan uji coba berikutnya melawan Bosnia Herzegovina pada Selasa nanti. Perubahan formasi dan skema ini berkaca dari penilaian Shin Tae-yong terhadap performa anak asuhnya ketika bermain imbang tanpa gol melawan Makedonia Utara di pertandingan uji coba Rabu 14 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Menurut Shin Tae-yong, potensi permainan tim tidak terlihat di laga itu. Hal ini disebabkan pemain mengalami kelelahan setelah menjalani rangkaian uji coba yang cukup padat sehingga dibutuhkan refreshing. Juru taktik asal Korea Selatan ini memberikan libur kepada pemain selama 1 hari untuk mengembalikan kebugaran. Latihan hari ini hanya difokuskan kepada recovery pasca laga. Setelah diliburkan, pemain mulai dibekali dengan taktik baru untuk uji coba berikutnya. Pemain telah bekerja keras, namun potensi tim yang sesungguhnya belum keluar. Pemain masih tidak punya banyak waktu untuk istirahat karena banyak pertandingan uji coba. Demikian ujar Shin Tae-yong melalui channel YouTube resmi PSSI. Tae-yong sebelumnya menyebutkan mental pemain sudah lebih baik, namun kualitas power dan passing masih harus ditingkatkan. Selain itu, kemampuan mencari ruang di garis pertahanan lawan juga masih perlu diperbaiki. Di pertandingan Rabu malam, Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Pratama Arhan untuk menjadi kapten bagi tim. Hal tersebut disebabkan Shin Tae-yong menyimpan kapten tim David Maulana maupun wakilnya Rizky Ridho dari starting line up.